Kan bahan tayangnya. Baik Bude, izin untuk share screen. Ya, silakan. Baik, selamat pagi. Yang saya hormati Nurse Safety FG Rompas Escape MK selaku mentor. Yang saya hormati Ibu Insinyur Haji Yuli Trisnaningsi MSI selaku coach. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andus Ridwan Mumu MSI selaku penguji dalam seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Penyusunan Pedoman Review Soal Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester di Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Jadi alasan yang melatar belakangi mengapa saya mengambil judul rancangan aktualisasi tersebut adalah dosen dalam proses pembelajaran itu harus melakukan evaluasi penilaian pembelajaran dengan melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, soal-soal yang sudah disusun itu harus divalidasi terlebih dahulu oleh tim review. Tim review ini fungsinya adalah untuk melihat apakah soal ujian UTS itu dan soal UAS sudah sesuai dengan rencana pembelajaran semester, sudah sesuai jugakah dengan materi yang disampaikan dosen supaya soal-soal tersebut bisa mengukur kompetensi mahasiswa. Secara regulasi ini sudah diatur di dalam dokumen standar mutu akademik Universitas Samratulangi. Oleh sebab itu, tempat saya bekerja yakni program studi ilmu keperawatan sudah membentuk tim review soal. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika dilakukan monitoring evaluasi, ternyata tim review ini belum bisa berjalan dengan maksimal karena ada beberapa faktor penyebab. Dari hasil diskusi bersama mentor, maka ditemukan beberapa faktor penyebab yang di mana yang pertama faktornya adalah tim review soal itu belum punya pemahaman yang seragam terkait dengan alur pelaksanaan review soal. Yang kedua, belum ada pedoman terkait review soal. Ketiga, dosen belum tepat waktu melakukan pengumpulan soal kepada tim review. Dan yang keempat, dalam kalender akademik belum ditetapkan kapan periode review soal. Dampak yang terjadi dari faktor tersebut adalah dikhawatirkan soal UTS dan UAS itu belum memenuhi standar mutu untuk bisa dijadikan soal ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, ketika dampak ini tidak segera ditangani, maka bisa mempengaruhi terhadap kualitas akademik dan kompetensi mahasiswa. Itu sebabnya dari hasil diskusi bersama dengan mentor, bersama Nurse Safety, maka salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah menyusun pedoman review soal. Berangkat dari judul aktualisasi tersebut, maka tujuan dari aktualisasi saya adalah mengoptimalisasi pelaksanaan fungsi dari tim review soal dan untuk pembiasaan implementasi nilai-nilai dasar berakhlak. Untuk manfaat aktualisasi ini sendiri nanti untuk Universitas Samratulangi sebagai bentuk kontribusi untuk meningkatkan penyelenggaraan Tridharma, untuk program studi ilmu keperawatan untuk meningkatkan kinerja PSIK untuk lebih optimal, dan bagi dosen maka panduan ini bisa memberikan pemahaman yang seragam terkait pelaksanaan review soal, dan untuk mahasiswa bisa mendapatkan soal ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang sesuai dengan standar mutu. Sebelumnya saya sudah mengidentifikasi beberapa isu, ada 5 isu yang saya temukan. Kemudian 5 isu tersebut dilakukan analisa isu dengan teknik APKL untuk menentukan mana yang menjadi prioritas utama. Prioritas utama saya adalah belum maksimalnya pelaksanaan evaluasi penilaian pembelajaran. Langsung aja, langsung kegiatan, langsung terus. Ya. Jadi dari langsung lagi, langsung ya. kegiatan. Jadi dari prioritas masalah yang sudah ditemukan, maka disusunlah kegiatan. Secara garis besar, saya memiliki 5 kegiatan dengan setiap kegiatan tersebut terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan 5 tahapan kegiatan. Yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, dengan outputnya terlaksananya konsultasi. Hal ini kaitannya dengan nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan menyusun materi FGD dengan output tersedianya materi FGD, nilai dasar ASN-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan berikutnya melakukan penyusunan kuesioner pretest dengan outputnya tersedianya kuesioner pretest, kaitannya dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian melakukan penyusunan kuesioner post-test dengan output tersedianya kuesioner post-test, kaitannya dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Lalu menyusun SAP sosialisasi, outputnya nanti adalah tersedianya SAP. Hal ini terkait dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif.
Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah menyusun pedoman review soal. Kegiatan ini terdiri dari 4 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah mencari dan mengidentifikasi sumber referensi yang relevan. Outputnya nanti adalah tersedianya referensi yang relevan, kaitannya dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Lalu FGD dengan dosen terkait dengan review soal. Outputnya terlaksananya FGD, kaitannya dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lalu kegiatan berikutnya menyusun draft pedoman review soal dengan outputnya draft pedoman review soal, kaitannya dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Lalu finalisasi buku pedoman review soal melalui SK Dekan dengan output tersedianya pedoman review soal yang sudah disahkan, kaitannya dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga adalah sosialisasi pedoman review soal dengan tahapan kegiatannya ada 5. Yang pertama menginformasikan jadwal sosialisasi, outputnya adalah adanya jadwal sosialisasi dengan nilai dasar ASN-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Lalu menyebarkan kuesioner pretest dengan output terisinya kuesioner pretest, kaitannya dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian membagikan pedoman review soal dengan output terbaginya handout pedoman review soal, kaitannya dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Lalu melaksanakan sosialisasi dengan output terlaksananya sosialisasi, kaitannya dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Lalu yang terakhir, menyebarkan kuesioner post-test dengan output terisinya kuesioner post-test dengan kaitannya nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Lalu kegiatan yang keempat adalah melakukan uji coba, terdiri dari 2 tahapan kegiatan. Yang pertama menginformasikan jadwal kegiatan uji coba dengan output adanya jadwal pelaksanaan, kaitannya dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan berikutnya, tim review melakukan uji coba dengan outputnya terlaksananya uji coba, kaitannya dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Lalu kegiatan yang terakhir yang saya lakukan adalah melakukan evaluasi kegiatan. Di sini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama mengumpulkan kuesioner pretest dan post-test dengan output terkumpulnya kuesioner, kaitannya dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian menganalisa hasil kuesioner pretest dan post-test, outputnya nanti tersedianya hasil analisa kuesioner, kaitannya dengan nilai akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Lalu yang terakhir menyusun laporan evaluasi kegiatan dengan output tersedianya laporan evaluasi kegiatan, kaitannya dengan nilai akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi pada pelaksanaannya nanti 5 kegiatan tersebut akan dilakukan mulai dari minggu pertama November hingga minggu keempat November. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Ya, oke, terima kasih untuk Dek Susi. Selanjutnya mohon Ibu Mentor memberikan tanggapan atau dukungannya atas apa yang dilakukan Dek Susi dan Dek Gritsia dalam aktualisasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi universitas. Silakan Ibu Safety Rompas. Suaranya enggak dengar ya. Suaranya belum kedengaran, Ibu. Halo? Dimut. Ya. Halo, Ini Bu sudah unmute. Rompas. Ya. Kenapa Suaranya belum di itu. Sudah ya? Oh, sudah. Sudah. Tapi enggak ada suaranya. Coba. Sudah aktifkan audiomu, Dek. Dek Dian. Mohon maaf, audionya itu masing-masing perangkat yang mengaktifkan, Bu. Mungkin mode mic-nya harus diganti dulu. Ya? Halo. Enggak, ini unmute kok ini.
unmute posisinya Ibu Septi. Atau boleh begini Bu deh, mungkin salah satu dari Ibu Grazia atau Ibu Susi bisa menghubungi via telepon. Nanti Oh iya, Baik. audionya Iya, lewat di situ saja. depan. Iya deh. Baik, Oh baik. ini baru di connecting audionya. Masih belum ada suaranya Bu. Iya belum ada suaranya. Mbak, Eh, Nurse Susi mungkin ke bawah. saya izin sebentar ya Bu Dian ya, ke tempat Nurse Septi. Iya. Atau tunggu dulu Bu Susi, satu dekat. Nah, kalau dekat satu perangkat aja. Bu Oh Selvinya iya bisa satu frame saja kalau misalnya dekat. Iya. Tapi Susi. Sudah pergi Bu Susi. Ya. Di link yang ya, mohon izin Bapak Ibu, Pak ini sudah terdengar suaranya? Ya, sudah terdengar. Sudah. Ya. Ya. Saya live di ya, minta maaf Bapak Ibu. Tadi saya bergabung lewat Zoom yang pertama, tapi nanti bergabung di link yang dikirimkan oleh Grazia baru ternyata audionya aktif. Tadi ada warning ya audionya. Baik, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam kenal yang terhormat penguji Bapak Dr. Andes Rituan Mumu. Kemudian yang menjadi coach buat anak kami, teman sejawat kami, Grazia dan Susi, Ibu Coach Bude Yulia. Salam sehat dan salam kenal ya. Amin. Bu Dian dari BPSDM Palu, salam sehat dan salam kenal. Terima kasih untuk kesempatan dan boleh memaparkan usulan proposal terkait dengan isu dan atau topik yang mereka sampaikan pada ujian proposal pada hari ini. Awal bulan mereka sudah konsul ke saya selaku mentor kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama kegiatan untuk Latsar mungkin sampai bulan Desember tahun 2022. Dan yang pasti dari kami Sivitas Akademika Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, terima kasih kepada pemerintah karena kami ketambahan SDM jumlahnya 8 Bu, jumlah 8 sehingga sangat membantu pemenuhan SDM di bidang pendidikan khususnya di keperawatan. Mohon izin isu yang diangkat oleh peserta atas nama Grazia dan Susi Simajuntak itu berbeda. Kalau untuk Grazia itu topiknya ke arah pada pendidikan tahapan program profesi nurse. Kalau untuk topik yang diangkat itu adalah lakukannya itu di lapangan praktek, apakah itu di puskesmas, rumah sakit, klinik, ataupun tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Dan salah satu output yang kami harapkan untuk lulusan nurse kami adalah kompetensi. Ya, kompetensi, kalau mereka lulus uji kompetensi, maka mereka bisa
dibekerjakan atau disebut sebagai perawat yang kompeten. Nah, harapan isu yang diangkat oleh Grazia itu terkait dengan panduan kepaniteraan umum itu sebenarnya di program studi itu sudah dilakukan tetapi belum maksimal atau belum efektif. Sehingga dengan harapan adanya update atau revisi panduan ini sangat membantu standar atau SOP yang ada di program studi ilmu keperawatan terkait dengan pelaksanaan kepaniteraan umum, persiapan mahasiswa program profesi nurse sebelum turun lapangan moral, karena perawat itu bersentuhan langsung dengan masyarakat, manusia sebagai subjek, sehingga nilai-nilai moral itu juga sangat penting dipersiapkan kepada peserta didik. Nah, panduan untuk kepaniteraan umum ini sebenarnya sudah ada dan kami akan meramu kembali sebagai bentuk standar acuan atau SOP yang dipersiapkan bagi mahasiswa program profesi nurse yang akan melanjutkan tahapan profesi di program studi keperawatan Unsrat. Berbeda halnya dengan topik isu yang diangkat oleh Susi Roida Simajuntak itu ada di tahapan sarjana atau tahapan akademik, yaitu bagaimana mempersiapkan panduan atau SOP terkait dengan revisi soal. Ya, tadi sudah dipaparkan hubungannya atau keterkaitannya dengan nilai ASN yang sekarang diangkat, yaitu nilai berakhlak, ya. Dan salah satu juga seperti yang telah saya sampaikan bahwa lulusan nurse itu salah satu capaiannya itu mahasiswa atau lulusan itu bukan hanya sekedar memegang ijazah, ya, tetapi mereka harus kompeten, di mana salah satu tahapannya itu adalah mereka wajib mengikuti uji kompetensi nasional, ya, sebagai tahapan untuk penyelesaian pendidikan program pendidikan nurse di program studi ilmu keperawatan. Revisi soal itu sudah dipersiapkan sejak dini di tahapan akademik karena salah satu tahapan akhir mereka ketika mengikuti uji kompetensi nurse atau uji kompetensi secara nasional itu adalah misalnya untuk mengukur pengetahuan mereka itu di soal-soal terkait dengan kompetensi yang ada di pendidikan keperawatan. Sehingga dari sekarang Nursusi akan mempersiapkan SOP atau panduan, ya, review soal bagi departemen-departemen yang ada di pendidikan keperawatan. Jadi misalnya di keperawatan kami itu ada departemen keperawatan medikal bedah. Soal dari peer group dosen keperawatan medikal bedah ini akan diperiksa oleh misalnya dosen yang ada di departemen keperawatan gawat darurat, sehingga mengacu pada rancangan pembelajaran semester dan kompetensi-kompetensi yang menjadi capaian target untuk mata kuliah yang akan direview oleh tim review soal. Sehingga soal yang diharapkan itu bisa kompeten dan kami benar-benar bisa mempersiapkan generasi perawat yang betul-betul kompeten, profesional, baik secara kognitif, ya, kemudian keterampilannya dan nilai-nilai moral. Ya, itu yang sangat penting, sehingga saya berharap untuk Grazia dan Susi bisa, ya, ini waktunya kalau tadi dipaparkan lumayan banyak, ya, kegiatannya yang memang kalau dilihat waktunya tadinya hanya 1 bulan penuh, bulan November. Saya berharap bisa efektif dan efisien kegiatannya dilaksanakan sehingga outputnya juga bisa tercapai sesuai dengan yang menjadi rancangan pada pagi hari ini. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Coach Bude Yuli juga telah mengarahkan anak-anak kami, peserta, teman sejawat kami, Nurse Grazia dan Nurse Susi. Terima kasih, dikembalikan kepada Bu Dian. Ya, terima kasih untuk Ibu Mentor, Ibu Serti. Selanjutnya silakan Pak Ridwan selaku penguji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam dan salam sehat untuk kita semua bersaudara.
Yang saya hormati Ibu kita yang kami panggil di kantor Bude, Ibu Insinyur Yuli Tresnaningsih MSI sebagai coach andalan kami saat ini. Dan yang saya hormati mentor dari keempat nanti peserta didik kita, Ibu NS Safety SJ Rompas, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Terima kasih kehadiran Ibu sangat berarti bagi kami, bagi coach dan bagi anak-anak didik peserta kami ini. Pertama-tama karena ini awalnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridhonya jualah sehingga kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, dan nikmat bisa bersilaturahmi walaupun jauh di hati, jauh di mata, tapi tetap dekat di hati. Kita berjauhan tapi kita bisa berjumpa. Oleh karena itu, marilah setiap awal pagi, marilah kita awali dengan senyum. Karena dengan senyum, semua bisa terselesaikan. Adik-adik yang tadinya tegang, tapi kalau kita melalui dengan senyum, sekarang saya lihat sudah kelihatan semua giginya. Berarti sudah kelihatan. Karena kami penguji bagaikan angin yang kencang, yang meniup pohon. Bukan untuk bagaimana kuatnya daun bertahan di ranting, bagaimana kuatnya ranting bertahan di dahan, bagaimana kuatnya dahan, tapi bukan itu. Tapi kita angin ribut yang sama kami ini adalah bagaimana menguji coba akar pohon itu bisa menopang pohon itu agar tidak tumbang. Itu tujuan kami. Ya, jadi jangan menganggap bahwa kami menguji ini untuk mencari kesalahan. Kami menguji bukan mencari kesalahan, tapi kami ingin memberikan yang benar menjadi benar, yang baik menjadi lebih baik. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan itu sudah dipahami. Pertama-tama saya mencoba melihat rancangan aktualisasi oleh Grazia P. Fernandes, Sarjana Keperawatan, Nurse, dan Magister Keperawatan. Sehat? Ya, Pak. Alhamdulillah. Pertama saya mencoba di judul dulu. Judul itu biar supaya di judul umpamanya sekarang coba dibalik dulu. Ibu dosen jadi penguji, saya jadi dosen. Kira-kira apa Ibu dosen tanya ke saya tentang judul dulu? Mungkin alasan diambilnya judul tersebut. Kedua, saya kira kira-kira kalau saya sebagai penguji tidak melihat unit kerjanya Ibu Grazia, pembuatan panduan pelaksanaan di mana? Oh, Kalau umpamanya tuh, ini di mana ini? Pembuatan panduan pelaksanaan panitera umum di mana? baik, Pak. Iya, harus ada lokusnya. Karena orang tidak melihat unit kerjanya, orang akan melihat oh ini saya mau ambil ini ya. Itu mungkin satu. Terus mohon maaf Bude, saya sedikit saja sebagai penulisan. Terus nanti pada saat laporan aktualisasi nanti di pendahuluan itu kita mencoba bagaimana membuat suatu pendahuluan itu dari rumah besar sampai ke rumah kecil. Berarti mulai dari regulasi ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, beralak baru turun ke peraturan mungkin Menteri Mendikbud tentang tenaga pengajar atau dosen. Kalau tidak salah itu terbalik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kalau kita Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, kalau tidak salah panduan untuk tenaga pengajar atau dosen itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Jadi terbalik dengan ASN, terus harus ada regulasi yang mendukung isu agar betul-betul enak orang membaca. Maksudnya kalau baca Assalamualaikum, selamat pagi, mari masuk di ruang tamu, habis ruang tamu bercerita dulu apa tujuan. Coba bayangkan kalau ini tok, Assalamualaikum pagi, langsung ke dapur. Pingsan tuan rumah, Allah apa di dapur? Ya seperti itu.
Jadi kita arahkan dulu tamu itu ke ruang tamu, cerita-cerita. Oh iya, saya pingin buang air kecil. Oh sana ininya, sana kamar mandinya. Oh saya juga pingin minum. Ayo silakan. Jadi ada regulasi-regulasi yang mengatur dari rumah besar sampai menuju ke rumah kecil. Oke. Yang kedua, saya coba minta ke Ibu dosen Resia, saya minta penjelasan fishbone-nya dulu, karena itu menyangkut kegiatan. Kenapa alasan, ambil sebab-sebab, serta akibat. Kenapa saya bisa gemuk? Tentu apa? Dari makanan. Saya mau lihat itu korelasi. Baik Pak, terima kasih. Jadi berdasarkan identifikasi isu yang saya ambil di kolom studi itu didapatkan bahwa kegiatan persiapan pada mahasiswa profesi nurse ini, yaitu kegiatan pencitraan umum ini, belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan hasil evaluasi dari dosen penanggung jawab profesi nurse yang menjelaskan bahwa proses persiapan tersebut belum dilakukan secara optimal. Ini karena belum adanya alur yang jelas dalam proses pelaksanaan kegiatan. Kemudian dosennya juga memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai kegiatan pencitraan umum ini. Kemudian itu belum ada panduannya tadi yang sudah divalidasi maupun disahkan, dan juga belum lengkapnya fasilitas lab dalam melakukan praktikum. Itu yang sehingga jika diharapkan jika kegiatan ini dapat dilakukan dengan baik, maka kegiatan pencitraan ini dapat berjalan secara optimal sehingga proses persiapan mahasiswa profesi nurse ini menjadi lebih maksimal. Terus mohon maaf Ibu dosen, apakah surrounding ini atau lingkungan ini mahasiswa kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan panitiaan umum itu juga mengakibatkan tidak optimalnya proses persiapan mahasiswa untuk mengikuti praktek klinik? Ya Pak, karena kalau mahasiswa tersebut tidak mengikuti kegiatan tersebut, maka ditakutkan bahwa ketika mereka turun ke lahan praktik, mereka itu tidak mampu melakukan proses pelaksanaan asuhan keperawatan ke pasien dengan baik, Pak. Ini apakah masuk dalam satu tahap kegiatan atau masuk dalam satu kegiatan atau masuk dalam tahapan? Itu nanti masuk dalam kegiatan disosialisasi, Pak, nanti untuk masuk disosialisasi. Ya, melakukan sosialisasi. Jadi apakah empat ini masuk semua dalam kegiatan atau ada satu yang tidak masuk dalam kegiatan? Ada yang tidak masuk, Pak. Yaitu, apa itu? Mengusulkan ya itu pengadaan alat-alat laboratorium. Ya. Kenapa tidak masuk dalam kegiatan itu? Karena mungkin itu tidak bisa dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan itu. Dan itu juga bukan tugas dari. Oleh karena itu pada saat laporan nanti masukkan dalam tindak lanjut. Iya, tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut itu ada jangka menengah, jangka panjang. Jadi mungkin pengusulan itu masuk dalam tindak lanjut. Tetapi secara efektifnya kalau pelaksanaan berjalan lancar sudah oke. Karena dari 4 penyebab masalah Anda sudah melaksanakan 3. Jadi 1 itu boleh. Itu kami maksimal. Tapi biasanya kadang-kadang ada 4 hanya 1 yang dilaksanakan. 3 tidak, itu malah jadi walaupun dengan alasan waktu nanti tidak bisa, harus 50-50 lah. Oke, terima kasih Ibu sudah melaksanakan dengan baik. Terus yang berikutnya memang sebelum membuat panduan pelaksanaan kegiatan panitiaan umum ini saat ini pemahaman dosen masih berbeda-beda. Seperti apa? Misalnya itu ketika pada saat mau melakukan pembimbingan, karena di setiap dosen itu kan dibagikan Pak per mata kuliahnya masing-masing. Nah mungkin dalam prosesnya itu pembagian mata kuliah apa yang mau disampaikan, apa yang mau dilakukan pembimbingan itu belum terarah dan belum
belum pasti, dan ini masih diserahkan saja ke dosen mata kuliahnya masing-masing. Ibu dosen, sekarang Ibu dosen baru. Ya, Pak. Yang Ibu dosen ingin berikan panduan inilah dosen-dosen yang senior, yang notabene-nya sudah lama. Kira-kira cara Ibu dosen baru ini memberikan pengertian kepada dosen senior tentu dengan menggunakan nilai-nilai ASN berakhlak. Nilai-nilai berakhlak yang apa yang Ibu Tricia gunakan sehingga dosen-dosen itu bisa manut? Dengan melakukan mungkin dalam prosesnya nanti Pak, sebelum pembuatan panduan ini, nanti dalam kegiatan itu saya akan melakukan tahap FGD Pak. Jadi nanti di FGD itu. Ya, jadi nanti pada saat FGD itu kita akan mengumpulkan beberapa dosen. Nanti Ibu Tricia yang memberikan edukasi? Atau ya, siapa? Dan FGD-nya itu nanti kami saling bertukar pikiran Pak. Jadi saling berkolaborasi dengan para dosen, kira-kira nanti saya akan memaparkan konsep buku panduan yang akan saya keluarkan. Coba saya diberikan contoh. Ibu Tricia memberikan panduan, anggaplah kami semua yang di Zoom ini adalah dosen-dosen senior. Ya baik, jadi dalam pemaparan nanti saya akan langsung aja, langsung bagaimana cara berbicara, sudah langsung. Seakan-akan kami semua dosen senior yang ada di FGD. Oke baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya akan memaparkan konsep dari buku panduan yang akan saya buat dalam kegiatan aktualis saya pada 1 bulan ini. Oleh karena itu, saya mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu, kira-kira apa yang perlu ditambahkan atau yang perlu dikurangi dalam proses pembuatan buku panduan ini sehingga dapat bermanfaat bagi dosen dan juga bagi mahasiswa. Mungkin penyampaiannya juga harus, kalau dalam kaitannya dengan nilai ASN, harus lebih berorientasi pelayanan, di mana harus lebih ramah, kemudian harmonis dengan menghargai sesama dosen, kemudian ada nilai kolaboratifnya juga, di mana saling memberikan masukan dan berkolaborasi dengan para dosen untuk menemukan nilai tambah. Oke. Apakah judul yang sekarang dengan sosialisasi dengan Ibu Tricia memberikan panduan ini, apakah sesuai dengan TUSI sendiri? Yang jabatan dilamar dengan TUSI yang sekarang yang diemban oleh Ibu dosen Tricia ini? Ya Pak, sesuai. Sesuai. Di nomor berapa itu? 1 sampai 61. Dalam fungsi dan tugas, mungkin berdasarkan fungsi dan tugas ASN sebagai pelayanan publik. Oh gitu. Dosen sebagai tenaga pendidik itu. Ibu Tricia, tujuan daripada ASN berakhlak ini adalah menjadikan Ibu dosen Tricia profesional di bidangnya dan menjadikan Ibu Tricia berkarakter. Sekarang karakter yang Ibu Tricia dapat dari nilai berakhlak ini seperti apa? Karakter apa? Kan kalau karakter itu tidak mungkin 2. Pasti 1. Apa yang Ibu ambil dari nilai-nilai ASN untuk menjadikan Ibu dosen menjadi karakter, supaya orang tahu kalau Ibu dosen itu memang suka marah-marah, memang karakternya itu tukang marah. Berarti bagaimana Anda karakter itu Anda merubah dengan berakhlak ini? Tujuan utama sebenarnya. Ya, untuk menghasilkan ASN yang dapat mendukung terjadinya karakter yang smart, kemudian dapat menjadi dosen yang menerapkan nilai-nilai dasar ASN itu tadi Pak. Tidak akan kasih susah mahasiswa? Ibu mentor, dicatat itu Bu mentor. Dia tidak akan kasih susah mahasiswa keperawatan. Karena mereka ini adalah anak-anak milenial, walaupun milenialnya setinggi langit, tetapi ada bingkai berakhlak. Berakhlak ini harus dilakukan setiap saat, baik pada saat bekerja, pada saat di lingkungan teman, pada saat di lingkungan keluarga, nilai berakhlak. Oleh karena itu saya selalu menekankan,
di setiap kegiatan dan tahapan tidak perlu harus tujuh-tujuhnya. Tidak perlu harus tujuh. Harus apa yang pas yang untuk dimasukkan dalam kegiatan. Contoh, kegiatan pertama. Kegiatan pertama Ibu dosen adalah persiapan pelaksanaan aktualisasi, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Itu di sini adalah konsultasi. Apa perlu kolaboratif? Tidak pas masa dengan dosen kita mau bekerja sama, dengan mentor. Dengan mentor tidak bisa bekerja sama, kita berkonsultasi. Oleh karena itu, kata kolaboratif itu, contoh tidak pas untuk melakukan konsultasi dengan mentor. Mungkin barangkali loyal, oh ya oke. Jadi maksud saya nanti tolong dipilah-pilah. Kalau tidak mau repot kan bisa saja melakukan konsultasi berakhlak. Ya, semua terap. Ini berakhlak, semua boleh tidak salah. Tetapi tanggung jawab dan karakter kita bahwa hal ini tidak. Kalau memang bisa 3, ya 3. Yang penting kita bisa laksanakan. Untuk apa kita banyak-banyak, kita mengerjakan pekerjaan yang besar, tapi hanya menghasilkan yang kecil. Lebih baik kita melaksanakan yang kecil, 3 saja, tapi bisa menghasilkan hal-hal positif yang baik. Oke, seperti di sini, menyiapkan kuesioner evaluasi melalui Google Form. Seperti kuesioner ini, ada kira-kira salah satu dari kuesioner ini untuk menjaring. Untuk menjaring bahwa betul bahwa pemahaman dosen ini masih kurang, atau perlu ini, atau perlu ini. Ada? Ada, Pak. Yang mana itu? Coba kasih lihat kuesioner berupa apa. Sudah dibuat? Belum ya? Belum. Oh iya, lupa ini masih rancangan. Oke, tolong dibuat. Ada beberapa soal di Google Form itu, kalau orang ngisi atau apa, itu terjaring gitu. Jadi tidak perlu kita terjaring dengan sendirinya gitu. Bahwa saya tidak paham. Nah, terus di sini ada apa? Ibu yang kalender itu, bukan ya? Oh, kalender sebelah ya. Oh ya, sebelah. Terus yang terakhir coba dibuka halaman 14. Kalau tidak salah saya belum halaman 14. Halaman 14 itu ya halaman 14. Ya. Itu belum optimalnya proses persiapan mahasiswa profesi. Mengukur optimalnya dari sisi observasi dari hasil evaluasi. prosesnya, prosedurnya, SDM-nya atau apa? Dari prosesnya juga. Dari prosesnya, oh ya. Oh jadi prosesnya yang persiapan mahasiswa profesi. Bisa kasih contoh satu seperti apa? Ya, misalnya tadi salah satu contohnya itu ketika pelaksanaan itu jadwalnya itu juga kadang-kadang itu belum pasti. Kemudian ada materi-materi yang mau dibawakan oleh masing-masing dosen itu juga belum ditetapkan. Ya, seperti itu. Yang terakhir, terima kasih terakhir, halaman 17. Halaman 17 ya. Mahasiswa kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan panitera umum. Belum lengkapnya fasilitas lab untuk melakukan praktek. Itu nanti dilakukan di tindak lanjut ya? Ya, Pak. Ya. Terus halaman 18. Halaman 18 nanti nilai-nilai keterkaitan substansi mata pelatihan mohon itu gitu ya, diseleksi sedikit yang pas. Oke, halaman 19 mungkin bahasa outputnya sedikit dicari yang bagus. Oh, ya, baik. Seperti adanya apa bagus, tersedianya jadwal sosialisasi. Karena bahasa output itu diawali dengan awalan diakhiri dengan akhiran nya. Jadi saya selalu bilang ternya.
Oke, terus mengirim link Google Form yang berisikan kuesioner. Terkirimnya link kuesioner ini kepada dosen atau kepada mahasiswa? Kepada dosen dan mahasiswa. Oh, kepada dosen dengan mahasiswa. Jadi harusnya di sini ya, terkirimnya link kuesioner kepada dosen dan mahasiswa. Kelihatan outputnya. Oke, yang terakhir, nanti pada saat laporan nanti jadwal tentang aktualisasi itu nanti di coaching kembali dengan coach, kalau bisa dibuat per hari supaya ada tanggung jawab murid dalam hati kita. Hari ini saya tidak melaksanakan karena mentor ajak kita orang ke pesta, tertinggal hari ini. Apa yang Anda harus taruh di situ? Mau bilang tidak berbuat atau berbuat. Ternyata berakhlak itu bukan cuma 7, tapi kejujuran harus ada 1 di dalamnya. Oleh karena itu, dibuat per hari tujuan kita untuk jujur. Kalau per minggu, ya sudah. Hari ini diajak mentor pergi pesta, ya apa-apa. Hari cuma Sabtu, gaspol. Selesai, tapi bukan itu sebenarnya. Bukan ini. Yang kedua, saya berharap bahwa rencana aktualisasi ini tidak hanya berakhir sampai di sini saja. Sampai nilai-nilai beranak itu kami mohon supaya bisa diaktualisasikan di mana saja ibu-ibu dosen berada. Karena ibu dosen ini adalah ibu-ibu dosen zaman milenial, zaman now yang berbeda dengan ibu dosen zaman old. Jadi karena milenial bukan berarti saya gagah atau saya, tapi bagaimana milenial itu anak-anak yang milenial juga yang akan kita didik ini diberikan ruang untuk kita saling menyapa, tidak kasih nomor. Karena kenapa? Hari ini mungkin saya bisa bertemu dengan dosen. Dosen bilang 2 hari ke depan, terus kami tidak datang. Ibu dosen marah-marah. Padahal ibu dosen tidak melihat ada apa di balik itu. Mungkin orang tua saya sakit, mungkin kendaraan saya macet. Kalau zaman old kan jam 9 harus jam 9 sudah depan pagar. So ini yang bikin push. Jadi kita sudah jam 8 sudah tunggu di depan pagar, jam 9 tak pas. Zaman ini ada seperti itu. Sudah ada zaman canggih, HP, sudah memberikan informasi. Yang terakhir, nanti pada saat laporan tetap coaching kembali ke coach. Dan mudah-mudahan kita sehat-sehat semua. Kita dapat berjumpa di laporan aktualisasi nanti 3 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan. Terima kasih. Sukses buat Ibu Krestia. Terima kasih Pak. Ini Susi Roida Simanjuntak. Ini orang Jawa atau orang Manado? Saya orang Batak, Pak. Oh, orang Batak. Horas, Pak? Horas, Pak. Oke, Simanjuntak. Susi Roida Simanjuntak, Magister Keperawatan. Saya salut dengan penjelasan Ibu Susi. Bagus sekali. Mengalir bagaikan air dari Gunung Tomohon ke lautan. Apa ya, San? Saya tidak tahu. Mengalir begitu indahnya sampai ke lautan. Dan di lautanlah dia berpikir. Seperti itulah. Mudah-mudahan sampai nanti laporan Ibu Susi seperti ini. Ibu Susi, untuk judul sudah bagus, cuma usahakan di judul tidak boleh ada singkatan. Oh, baik Pak. Jadi penyusun pedoman review soal UTS dan UAS di program studi perawatan kedokteran di Universitas Samratulangi. Baik Bapak. Jadi unsratnya jangan tapi harus dibesarkan. Karena kita masuk di Universitas Samratulangi, kita menghargai namanya, kita menghargai kampusnya. Bagaimana menghargai? Walaupun kita masih baru, kita pasang yang besar di bawah. Universitas Samratulangi. Oke. Terus review. Mengkaji ulang. Iya Pak. Memang sebelum Ibu Susi diangkat jadi CPNS ini, review itu belum ada? Dari hasil diskusi bersama mentor dan penjaminan mutu, hanya sampai dibentuk tim reviewnya Pak. Jadi ketika pelaksanaan, soal-soalnya belum direview seperti itu Pak. Kecuali untuk soal-soal ujian kompetensi.
Oh, soal kompetensi. Iya. Itu mengakibatkan Jadi ini mengakibatkan soal UTS dan UAS itu belum direview oleh dosen, jadi kita tidak tahu apakah soal-soalnya itu sudah sesuai dengan capaian Standar. kompetensi pada rencana pembelajaran semester atau belum, begitu Pak. ya, kalau ibu dosen Susi ini, saya mahasiswanya, saya takut. Tegas. Iya Pak. Oke, ibu dosen. Terus ini banyak sekali catatannya. Tadi malam saya baca, enak sekali saya catat. Dari 6 kembali ke Fishbone. Oh iya Pak. Diagram Fishbone. Kembali, baru kita kembali lagi. Sudah? Sudah Pak. Coba karena saya lihat di Fishbone ini ada satu kegiatan tidak dilaksanakan. Ya. Dosen belum tepat waktu dalam melakukan pengumpulan soal pada tim review. Iya Pak. Apa ini merupakan penyebab? Jadi ini kaitannya nanti karena memang belum ada penetapan di kalender akademik, jadi dosennya tidak punya pemahaman yang sama kapan soal-soal ini harus dikumpulkan pada tim review, sehingga keterlambatan itu optimalnya kan Pak seminggu sebelum UTS ataupun UAS soal sudah dikumpulkan. Jadi kalau dosennya terlambat mengumpulkan soal, tim review tidak bisa melakukan review terhadap soal-soal, seperti itu Pak. Tapi di kegiatan tidak ada itu. Nah iya Pak, jadi di kegiatan dia termasuk kebagian mengusulkan penetapan periode review soalnya di kalender akademik, sehingga dosen punya kesadaran untuk tepat waktu mengumpulkan soalnya Pak. Jadi di kegiatan itu nanti seperti apa? Apakah yang menentukan kalender akademik itu seperti apa dan bagaimana mensosialisasikan kepada dosen-dosen senior yang notabene-nya ya yang sudah orang tua terus anak-anak suruh kita melihat kalender ini? Oh iya, kalau dari saya memang saya membuat di kegiatan itu mengusulkan kepada koordinator program studi terkait dengan penetapan review soal. Jadi nanti di awal semester itu kan akan ada rapat Pak untuk kalender akademik. Nah disitulah akan disosialisasikan terkait dengan review soal tersebut. Seperti itu Seperti apa Pak. sosialisasinya? Seperti apa sosialisasinya? Sosialisasinya bukan dari saya Pak, jadi saya hanya bisa mengusulkan kepada mengusulkan program saja. studi, iya Pak, untuk Sekarang penetapannya. yakin dan percaya bahwa itu akan diterima. Ya yakin karena dari hasil diskusi bersama mentor, mentor selaku koordinator juga menerima saran tersebut Pak. Kalau seandainya nanti pada saat nanti sudah mau habis waktu 3 minggu tapi ternyata rapat-rapat itu tidak kunjung datang, apa yang Anda lakukan? Apa Ibu dosen lakukan? Mengevaluasi kenapa belum dilakukan seperti itu ya Pak. Kira-kira berapa lama? Apakah itu masuk dalam tindak lanjut nanti atau diusahakan di aktualisasi nanti? Menjadi tindak lanjut nanti Pak. Tindak lanjut nanti. Iya. Terus dari sekian kalau tidak salah 6 ya penyebab ini? Ya. Iya Pak. 6. Iya. Nah, berapa yang diaktualisasikan dalam kegiatan? Yang diaktualisasikan di sini ada 3 Pak. 3. Iya. Jadi 3 tidak. 3-nya itu terkait yang pertama kan Pak terkait fasilitas aplikasi bank soal. Jadi saya terbatas untuk bisa melakukan alternatif pemecahan masalah. Kemudian untuk sebenarnya yang belum tepat waktu itu bisa juga masuk ke dalam sosialisasi pedoman review soal Pak. Jadi setelah kalau bank soal sendiri. Iya, bank soal kan terkait dengan pengadaan fasilitas, Pak. Jadi itu keterbatasan saya lebih bisa hanya mengusulkan untuk berikutnya mungkin rencana jangka menengah dari program studi untuk memiliki aplikasi, Pak. Oh gitu. Oke. Terus di sini PSIK, program studi ilmu keperawatan, terkait dengan alur pelaksanaan reviewnya. Iya, Bapak. Seperti apa alurnya? Nanti kan di pedomannya itu ada instruksi kerjanya dulu, baru nanti dibuatkan SOP-nya lagi, Pak. Alurnya seperti apa, diagramnya nanti, begitu, Apa Pak. SOP itu sudah ada atau memang baru mau dibuat? SOP-nya sejauh ini
belum disahkan. Jadi nanti dari hasil FGD bersama dosen-dosen akan ditampung lagi apa saran dari dosen, kemudian nanti setelah FGD dan finalisasi itu akan disahkan, Pak. Tapi sejauh ini memang SOP-nya belum disahkan. Nah, kalau seandainya nanti sampai ke 3 minggu nanti tidak disahkan? Jadi dari jadwal pelaksanaan kegiatan itu memang sudah dibuat perencanaannya, Pak. Sampai kapan diharapkan itu sudah masuk ke finalisasi begitu, Pak. Finalisasi. Iya. Nanti dilampirkan ya, masuk dalam Baik. daftar lampiran Baik, SOP Pak. itu. Baik, Dalam Pak. lampiran bukan di foto, tapi Iya, di Pak. fotokopi. Baik, Bapak. Jangan cuma di fotokopi baru kemudian di fotokopi biar real. Iya, Ya. Pak. Baik, Supaya Bapak. itu. Terus yang berikutnya RPS. Iya, Pak. Rancangan pembelajaran Semester. semester. Itu ada hubungannya dengan review itu? Ada, Pak. Jadi Gimana? reviewer itu harus melihat kesesuaian soal dengan materi yang terdapat di dalam RPS itu, Pak. Jadi tetap harus pusatnya itu ke dalam RPS-nya gitu. Jadi contohnya misalnya, Pak, saya dosen di keperawatan anak. Iya. Jadi misalnya di pembelajaran mengenai asuhan keperawatan pada anak dengan retinoblastoma atau tumor pada anak, soalnya itu memang harus berisi tentang asuhan keperawatan anak dengan masalah terminal gitu, Pak, dengan masalah tumor tadi. Jadi soalnya nggak boleh melenceng dari materi yang sudah dibuat di RPS gitu, Pak. Itu akan ada edukasi atau sosialisasi nanti? Nah, itu yang nanti akan dibuat di dalam pedoman, apa yang harus Pedoman. diperhatikannya gitu, Pak. Oh, iya. SAP itu apa? SAP itu satuan acara penyuluhan untuk acara sosialisasinya, Pak. Oh, begitu. Itu nanti ada? Ada, Itu Pak. masuk dalam kegiatan? Iya, Bapak. Iya. Terus dari sekian penjelasan, dari sekian kita tanya jawab ini, apa itu memang tusi? Kenapa, Pak? Mohon maaf. Apa itu memang tusi dari ibu dosen? Oh iya, jadi karena review soal ini kan memang harus dilakukan oleh dosen dan Iya. semua dosen harus berperan untuk membuat soal UTS dan UAS. Jadi memang ini salah satu fungsi saya juga di bidang pengajaran, Bapak. Terus tusi yang mana yang benar-benar relevan dengan judul serta jabatan yang dilamar pada waktu itu? Judulnya itu dalam penyusunan soal UTS UAS-nya itu, Pak. Arahnya ke dosennya gitu, Pak. Di review soal UTS dan UAS ini? Iya, Bapak. Oke. Terus enak bertanya, soalnya jawabnya bagus. Saya biar tidak lama-lama di sini. Oke. Ya, seperti di kegiatan 1 dalam melakukan penyusunan kuesioner pre-test dengan post-test itu butuh tidak orang bekerja sama? Rencananya memang saya kolaborasi dengan mentor dan penjaminan mutu, Pak, untuk bisa menangkap apa sih masalah-masalah yang pengen ditangkap dalam kuesioner itu, Pak, gitu. Oh, jadi memang kolaborasi itu penting? Iya, Pak. Pemahaman saya begitu, Pak. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau menurut saya bahwa kolaboratif itu dalam menyusun kuesioner pretest itu, apakah itu tidak merupakan privasi atau memang harus diketahui oleh orang-orang dalam menyusun pretest dan posttest itu? Tidak privasi untuk ibu dosen, tidak? Karena yang ditanyakan itu kan, Pak, terkait konten dari apa yang harus dilakukan dalam review soal supaya bisa menangkap pengetahuan dosennya. Jadi saya berkolaborasi dengan dosen-dosen yang memang sudah sering mendapatkan pelatihan tentang review soal ini, Pak, gitu. Itu mau pertahankan apa yang kamu tulis. Ya, Oke. Terus bukan yang terakhir sih. Saya lihat dulu. Oh ya sudah. Dari ini halaman 17. Ya, iya. Tim evaluasi soal UTS dan UAS. Itu semua dosen masuk dalam tim atau memang terpilih? Nanti itu akan terpilih, Pak, per bidang ilmu. Oh, per bidang ilmu. Iya. Jadi itu ada SK tim. Ada SK tim. Iya, nanti ada surat tugasnya untuk dosen-dosen. Siapa yang membuat SK tim? SK timnya nanti mentor atau dari dekan, Bapak. Dekan. Nah, iya. Tolong dilampirkan juga ya. Oh, baik, Bapak. Ya, dilampirkan. SK tim itu tolong dilampirkan dan juga nanti tolong diperhatikan mulai daftar isi halaman-halaman itu
tolong diperbaiki. Baik, Terus Pak. juga daftar tabel juga seperti ini. Kasihan. Wah, iya Pak, kepotong. Iya baik Pak. Kasihan ini begitu banyak yang ditulis masa kecil ini. Ya, Iya Pak, nanti saya artinya perbaiki Pak. keindahan itu perlu. Baik Pak. Ini oke. Yang terakhir saya minta tabel jadwal kegiatan juga dibuat pada saat isi laporan, dibuat per hari karena nanti pokoknya berkali ya Budi masih ada kolab jar ini. Iya Pak, nanti pada saat dia membuat pelaksanaan aktualisasi akan menceritakan setiap itu. kegiatannya. Jadi untuk memudahkan Nanti pada progres, saat pelaksanaan. ya, betul Ya. sudah. Untuk memudahkan progres, berarti kita harus lihat per hari. Dan kita tahu progresnya sudah sampai sejauh mana. Oke, terima kasih Ibu Susi Rauda Simajuntang, Magister Keperawatan. Terima kasih Ibu dosen Kratesia V. Fernandes, Sarjana Keperawatan, Nurse dan Magister Keperawatan. Banyak sekali kesarjanaannya. Alhamdulillah, saya tadinya sebenarnya malam-malam saya stres karena saya baru menguji dan saya baru berhadapan dengan ibu-ibu dosen yang notabene-nya ibu dosen-dosen milenial. Kita ini adalah orang-orang di zaman yang mungkin susah untuk beradaptasi, tapi alhamdulillah pada pagi hari ini doa saya diterima Allah Subhanahu wa taala, ternyata kami bisa berkomunikasi dengan baik dan mudah-mudahan apa yang saya sarankan, apa yang saya tanyakan tidak menjadi luka di dalam hati, tetapi menjadi penyegaran dalam pemikiran bahwa senyum dari Pak Penguji membuat kami bahagia. Itu saja yang terpenting. Begitu juga Ibu Mentor, terima kasih Ibu Mentor, salam kenal, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua bersaudara. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa nanti Ibu Coach laporan apakah tetap virtual atau bagaimana? Iya. Tetap virtual. Iya, Bu Coach. Kayak nanti insya Allah kalau pada saat aktualisasi tatap muka kayaknya. Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau tatap muka saya bisa bertemu dengan Ibu Coach, ya, insya Allah. Sekti Rompas. Saya tidak tahu apakah Ibu Rompas ini bersaudara dengan Ibu Gubernur kami, karena Ibu Gubernur kami juga Fam Rompas, juga berasal dari Manado. Kami juga berasal dari Manado, dari penghasil kacang kawan-kawan. Dan Pak makanya saya Mumu, bilang, ya kita semua bersaudara. Bersaudara, ya. Mungkin ada pendeta-pendeta Mumu yang di sana pasti adalah. Itu adalah keluarga kami dan kami keluarga besar kawan-kawan penghasil kacang, maka kami senang dengan makan kacang. Saya di Sonder Pak, dekat. Di Sonder, bersahabat. Jadi sudah cocok diawali bahwa kita semua ini bersaudara. Alhamdulillah. Kecuali yang Horas, Pak. Kita ketemu di Medan ya. Kebetulan ini dari NTT dan Medan. Dari Kupang. Ini Ibu Gracia ini kan saya pikir orang Manado, orang NTT. Ya, ya mohon maaf. Ternyata Anda berarti betul-betul cocok apa saya bilang, kita semua bersaudara. Dimanapun kalian lahir, itu sesuai dengan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita ditempatkan, marilah kita masuk. Kalau kita masuk di kandang kambing, kita mengembek. Kita masuk di kandang sapi, kita mengorong. Artinya apa? Kalau kita masuk di Manado, berarti kita harus menjadi orang Manado. Kalau NTT masuk di Manado, kita harus menjadi orang Manado. Kenapa? Orang tua kalian sekarang ini adalah Ibu Mentor. Inilah pengganti orang tua kalian yang ada di kampung halaman. Apapun silakan konsultasi dengan mentor dan coaching kembali dengan Ibu Coach. Ibu Coach ini adalah bude dari semua anak-anaknya yang ada di BSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau sangat santun dan sangat halus. Oke, terima kasih Bude, terima kasih Ibu Rompas atas semua kehadirannya. Dan terima kasih buat Ibu Kresia dan Ibu Susi Roda Simajunta. Sampai ketemu di aktualisasi nanti. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Terima kasih untuk Bapak Penguji. Tolong tadi ada
masukan arah kata ditambahkannya untuk si dan di sila tambahi untuk kesempurnaan sebuah naskah laporan rancangan aktualisasinya. Kemudian setelah melaksanakan aktualisasi, kita 1 bulan berikutnya akan ketemu di muka dan membawa bukti-bukti semuanya yang di rancangan ini. Jadi kita berjanji di sini, maka wujudkanlah janji itu dan tunjukkan bahwa kita selesai melakukan. Kemudian untuk Ibu Safety, nanti mohon mohon bantuannya mendampingi untuk adik-adik kita supaya betul-betul terselesaikan dan apa yang dilakukan manfaat bagi universitasnya. Untuk itu Bu Safety mungkin jangan pergi dulu ya. Kita lanjutkan Baik, ke Bu. 2 peserta berikutnya. Saya kembalikan ke Dian, semangat ya Gracia dan Susi, Terima kasih, tunjukkan Bude. bahwa bisa bekerja kasih, dengan Bude. baik. Assalamualaikum Bude. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum silakan Dian. Bude. Ya, baik, demikian seminar yang telah disampaikan oleh Ibu Gracia Fernandes dan Ibu Susi Roida. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Penguji atas saran masukannya. Terima kasih Coach atas bimbingannya, dan terima kasih saya ucapkan kepada mentor atas waktunya yang telah mendampingi peserta pada seminar kali ini. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, Ibu Gracia dan Ibu Susi, saya persilakan meninggalkan